Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang Perang Banjar. Nama kelompok: Robiatul Adawiyah, Nur Askia, Yulia Amanda. Perang Banjar. Perang Banjar 1859 sampai 1905 ialah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang Banjar berlangsung antara 1859 sampai 1905. Menurut sumber Belanda, 1859 sampai 1863, konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, kekaulatan makin bertambah. Pemimpin Perang Banjar tidak mengandalkan satu pimpinan dan dari satu kalangan. Karenanya pemimpin silih berganti, ada dari bangsawan, ulama, dan rakyat biasa, seperti Tumenggung Jalil, Penghulu Rasyid, Panglima Batur, Gusti Mat Samen. Setelah lama berjuang, Pangeran Antasari jatuh sakit dan meninggal pada 31 Oktober 1862. Perang dilanjutkan oleh anaknya Gusti Mat Samen dengan pusat Hulu Barito. Dengan semangat wajah sampai kaputing, rakyat Banjar terus berjuang. 2. Jalannya perang. Lokasi tempat perang Banjar berada di daerah Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah, termasuk di daerah Sungai Barito. Perang pertama terjadi tanggal 18 April 1859 dengan menyerang pos Belanda di Martapura dan Pengaron. Kiai Demang Lahman, Haji Nasron, Haji Buyasin, dan Kiai Langlang menyerang Tabanio dan berhasil merebut benteng Tabanio. Perang terus berkobar. Tumenggung Surpati dengan pasukannya berhasil menenggelamkan kapal Unrus milik Belanda di Sungai Barito. Dengan tipu muslihat pura-pura mau bekerja sama. Sementara Pangeran Hidayat juga harus berjuang menantang Belanda. Tindakan Belanda berikutnya adalah menurunkan Sultan Tamjidillah dari tahta. Sementara itu, Pangeran Hidayatullah menolak untuk menghentikan perlawanan lalu pergi meninggalkan keraton. Tanggal 11 Juni 1860 Belanda secara sepihak menghapuskan kerajaan Banjar dan langsung diperintah oleh Belanda dengan menempatkan seorang residen. Tindakan Belanda tersebut tidak menyurutkan perlawanan Pangeran Antasari, walaupun Kiai Damang Laman menyerah dan Pangeran Hidayatullah tertangkap lalu dibuang ke Cianjur, namun Pangeran Antasari tetap memimpin perlawanan. Bahkan ia diangkat oleh rakyat menjadi pemimpin tertinggi agama dengan gelar Penabahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Pada tanggal 14 Maret 1862, ia dibantu oleh para pemimpin yang lain, yaitu Pangeran Miradipa, Temenggung Surpati, dan Gusti Umah yang memusatkan pertahanan di Hulu Taweh. Perlawanan Antasari berakhir sampai meninggal dunia tanggal 11 Oktober 1862, kemudian dilanjutkan oleh putra bernama Pangeran Muhammad Seman. Campur tangan Belanda di keraton makin besar dan kedudukan Pangeran Hidayatullah makin terdesak, maka ia melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama Pangeran Antasari, sepupunya. Siapakah para pengikut pejuang tersebut? Tidak kurang dari 3.000 orang bersedia membantu, termasuk tokoh-tokoh agama seperti Kiai Demang Leman, Haji Langlang, Haji Nusram, dan Haji Buyasih. Pasukan Antasari berusaha menyerang pos-pos Belanda di Martapura dan Pengaron. Sebaliknya, pada pertempuran tanggal 27 September 1859, Belanda dapat menduduki benteng pasukan Pangeran Antasari di Gunung Lawak. Serangan terhadap Belanda di Benua Lima yang terakhir terjadi di akhir abad ke-19 yang dipimpin oleh Bukhari Santar dan Haji Mat Saman dan beberapa pemimpin lainnya di Hantarukung, Kandangan, berhasil menewaskan Kontrolier CH D. Senerpan Domes dan aspiran KWE von
Wallen Leschan pada hari Minggu 25 September 1899, tetapi serangan belasan Belanda tanggal 26 September 1899 telah menewaskan Bokhari, Haji Matamin, dan Landok serta menangkap beberapa pengikut yang kemudian dibuang entah kemana. Perlawanan Gusti Metsamen di daerah barat itu terus berlangsung hingga tahun 1905, tetapi dengan runtuhnya benteng Merawing tahun 1905 dan gugurnya Gusti Metsamen secara perlahan-lahan, perlawanan rakyat Banjar melemah. 1. Faktor-faktor penyebab peperangan. Faktor ekonomi. Belanda melakukan monopoli perdagangan lada, rotan, damar, serta hasil tambang yaitu emas dan intan. Monopoli tersebut sangat merugikan rakyat maupun pedagang di daerah tersebut sejak abad 17. Pada abad 19, Belanda bermaksud menguasai Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Paknet Haralan Dica, apalagi di daerah itu ditemukan tambang batu bara di Pengaron dan Kalangan. Faktor politik. Belanda ikut campur urusan tahta kerajaan yang menimbulkan berbagai ketidaksenangan. Pada saat menemukan pengganti Sultan Adam, maka yang diangkat adalah Pangeran Tajimidillah yang disenangi Belanda, sedangkan Pangeran Hidayatullah yang lebih berhak atas tahta hanya dijadikan mangkubumi karena tidak menyukai Belanda. Penyebab umum. Rakyat tidak senang dengan merajalelanya Belanda yang mengusahakan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan. Belanda terlalu banyak campur tangan dalam urusan intern kesultanan. Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan Selatan karena daerah ini ditemukan pertambangan batu bara. Karena ditemukan batu bara di kota Martapura, Belanda telah merencanakan untuk memindah ibu kota kesultanan ke kota negara sampai bekas ibu kota pada zaman Hindu. Sebab khusus Pangeran Hidayatullah yang seharusnya menjadi Sultan Banjar tidak disetujui oleh Belanda, yang kemudian menganggap Tajimidullah sebagai sultan yang sebenarnya tidak berhak menjadi sultan. Kemudian setelah Belanda mencopot Tajimidullah dari kursi sultan, Belanda membubarkan Kesultanan Banjar. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng pertahanan di hutan. Pangeran Hidayatullah diangkat menjadi Sultan Banjar berdasarkan surat wasiat kakek beliau Sultan Adam. Pengangkatan ini dilakukan karena ayah Pangeran Hidayatullah, Sultan Muda Abdurrahman, wafat. Lahir di Martapura pada tahun 1822 Masehi, dididik secara Islami di pesantren dalam pagar Kelampayan, didirikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari setelah seorang tokoh agama Islam di Nusantara, sehingga memiliki ilmu kepemimpinan serta keagamaan yang cukup tinggi untuk kemudian dipersiapkan menjadi sultan. 3. Akhir dari perang. Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pendalaman dan pembangunan benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Penghancuran seluruh kekuatan Belanda di Kalangan, Banyu Irang, dan Bangkal. Penyerangan dipimpin oleh Pangeran Ardi Kusuma. Penggempuran dan pengepungan benteng Belanda di Pengaron, menggampurkan di pemimpin Pangeran Antasari, pembekal Ali Akbar, Menteri Taming, dan penyerangan di Tabanio di daerah Pelehari atau Tanah Laut. Penyerangan di bawah pemimpin Demang Leman, Kiai Langlang, dan Haji Busyamin. Penyerangan di Pulau Pitak, Pulau Telu, dan di sepanjang Sungai Barito di bawah pemimpin pembekal Sulis dan Surapati. Pembersihan kaki tangan Belanda di Banua Lima, Negara, Alabiu, Sungai Banar, Amuntai, dan Kalua dilakukan oleh Kiai Adipati Anom
dinding raja, pembakal gapur, Duwahab, Dulahat, dan penghulu Abdul Ghani. Penyerangan di daerah Marabahan, penyerangan di daerah Gunung Jabok, penyerangan kapal perang Cipanas yang datang di Mertapura, rusak dan ditarik kapal Panos. Tokoh-tokoh perang Banjar: Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari, Aling, Tumenggung Ataluddin, Tumenggung Surapati, Demang Leman, Panglima Bukhari, Tumenggung Jalil, Penambahan Muhammad Said, Panglima Batur, Panglima Wangkang, Penghulu Muda, Penghulu Rashid, Penghulu Suhasin, Tagap Obang, dan Muhammad Seman, dan seterusnya.